Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita melalui kajian ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta keluarganya, yang kita semua senantiasa berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kajian hadis berikutnya adalah hadis an Abdus Somad bin Muqaffal qala sami'tu anna Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qara'tu fi akhir Zabur Dawud shalawatullah alaihi salasina sabra qala ya Dawud hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu qala la qala alladhi idza qala la ilaha illallah iqsha'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu fa inni akrahu lahu bidzalikal maut kama yakrahul walidu li waladihi walakin labudda lahu minna inni uridu an asurrahu bidarin siwa hadhihi dar wa inna na'imaha bala'un wa rakha'uha syiddatun wa fiha adubun la ya'lunakum qabala yajri minkum kamajrad dami min ajli dalika ajjaltu awliyai ilal jannah laula dalika lamma mata Adamu wa waladuhu hatta yunfakhu bis-sur. Para hadirin, para bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang saya hormati, ada hadis yang diriwayatkan dari Abdus Somad bin Muqaffal. Beliau mendengar dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku membaca di akhir kitab Zabur, yaitu kitabnya Nabi Dawud shalawatullah alaih, 30 baris, atau kalau Al-Quran istilahnya 30 ayat. Di situ Allah berfirman, hai Dawud, tahukah kamu orang mukmin yang seperti apa yang paling aku sukai untuk aku panjangkan hidupnya? Jadi dalam kitab Zabur itu ada firman Allah kepada Nabi Dawud yang bertanya, hai Dawud, tahukah kamu orang mukmin yang seperti apa yang paling aku sukai untuk aku panjangkan umurnya, untuk aku panjangkan masa hidup? Nabi Dawud menjawab, tidak ya Allah. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Dawud, dia adalah orang yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bergetar seluruh tubuhnya. Orang yang seperti ini
Aku tidak suka dengan kematian baginya. Sebagaimana orang tua yang tidak suka dengan kematian anak. Tapi karena kematian itu adalah merupakan keharusan bagi setiap orang, maka kematiannya orang mukmin yang seperti ini hanyalah karena aku ingin membahagiakannya di suatu alam selain alam dunia. Karena kenikmatan dunia sesungguhnya adalah ujian, sesungguhnya hanyalah coba, dan kebahagiaannya adalah problem. Dan di dunia ini banyak musuh yang ingin mencelakakan. Karena itulah aku segerakan para kekasihku untuk ke surgaku. Seandainya saja di dunia tidak seperti itu keadaannya, niscaya Nabi Adam dan zuriatnya tidak akan mati sampai ditiupnya sangkakala hari kiamat. Dari hadisnya Abdus Somad ini, yang kita pahami antara lain bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang membawa kebenaran absolut, kebenaran mutlak, yang itu dijelaskan oleh semua kitab samawi. Bukan saja kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat kebenaran yang hanya ada dalam Al-Quran saja, tapi seluruh kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, itu semua menjelaskan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Maka di dalam kitab Zabur pun sampai Allah mengatakan orang yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai tubuhnya terasa bergetar, tubuhnya terasa bergetar. Lalu pertanyaan kita, bisakah sih kita berzikir kalimat la ilaha illallah sampai tubuh ini terasa bergetar? Tentu bisa. Kalau kita selalu berlatih dengan dibimbing oleh guru. Ketika kita berzikir, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kondisi kita konsentrasi pikirannya dengan dipenuhi oleh sifat-sifat keagungan Allah pada pikiran kita. Insya Allah dengan berlatih terus-menerus yang dibimbing oleh guru, kita akan bisa berzikir kalimat la ilaha illallah yang tubuh kita akan terasa bergetar. Orang-orang mukmin yang demikian di dalam berzikir kalimat la ilaha illallah, sungguh Allah tidak suka sebenarnya dengan kematian. Inginnya Allah perpanjang usianya sepanjang-panjangnya atau bahkan sepanjang dunia ini. Cuma saja yang namanya kematian karena merupakan satu keharusan bagi setiap makhluk yang hidup, termasuk manusia. Maka kematiannya orang mukmin yang sedemikian rupa, orang mukmin yang sudah sedemikian baiknya, itu sebenarnya hanyalah karena Allah ingin membahagiakan orang itu di satu tempat yang bukan tempat dunia ini. Karena dunia ini bukan merupakan tempat yang layak untuk memberikan balasan amal soleh setiap orang mukmin. Bukanlah tempat yang paling tepat untuk memberikan balasan setiap amal soleh setiap orang mukmin. Maka orang mukmin ini akan diberi balasan pada satu tempat yang tertentu, bukan tempat itu. Karena di bumi ini sebenarnya kenikmatannya adalah merupakan cobaan. Kebahagiaannya adalah merupakan problem. Orang menikah rasanya bahagia, tapi di dalam pernikahan itu isinya problem. Contohnya misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Maka Allah ingin memberikan balasan amal soleh orang-orang mukmin yang sudah sedemikian rupa di satu tempat khusus yang layak untuk memberikan pembalasan amal soleh. Bukan di dunia, karena dunia
Sungguh kenikmatannya tidak layak untuk memberikan balasan amal soleh bagi orang-orang mukmin. Itulah sebabnya Allah di dalam memberikan balasan amal soleh orang mukmin, meskipun hanya hidup dalam waktu 60 sampai 70 tahun misalnya, tapi pembalasan amal solehnya adalah abadan, selama-lama. Selama-lama. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang soleh, seandainya saja dia diberi umur di dunia ini selama-lamanya, maka selama-lamanya pula orang soleh ini atau orang mukmin ini akan beramal soleh. Begitu juga orang kafir. Meskipun hidupnya hanya 60 sampai 70 tahun, misalnya, dia tetap akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya orang kafir, meskipun diberi umur sepanjang-panjangnya, dia akan tetap kafir. Maka siksanya ya selama-lamanya. Itulah pembalasan amal. Baik amal baik maupun amal buruk nanti bersifat selamanya. Para bapak dan ibu muslimin muslimat yang saya hormati, itulah keutamaan daripada kalimatul haq, kalimat yang membawa kebenaran absolut, yang itu dijelaskan oleh semua kitab suci. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kaba'ir." Bahkan ada sabda Rasul yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta memanjangkannya sesuai aturan tajwid, maka 4.000 dosa besar akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan keistimewaan dan keutamaan daripada kalimat tauhid. Kalau dalam satu keterangan yang lain adalah pendapat bagian para sahabat yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan sesuai dengan aturan tajwidnya, maka 4.000 dosa besar akan diampuni oleh Allah SWT. Jika orang itu tidak mempunyai sebanyak itu dosanya, maka akan diampuni dosa kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak punya, maka akan diampuni dosa keluarganya. Jika keluarganya pun tidak punya, maka akan diampuni dosa tetangga-tetangga. Inilah keutamaan dan kehebatan daripada kalimat tauhid, yang itu semua tercantum dalam kitab-kitab samawi, karena kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang membawa kebenaran absolut. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin ditetapkan kalimat tauhid ini dalam lubuk hati. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.